Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita angkat pujian dari awal. Katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Selamat malam jemaat. Pada malam hari ini senang rasanya kita bisa bertemu kembali. Sebelumnya izinkan saya mewakili seluruh jemaat Gereja Kristus di Indonesia Bekasi mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga besar almarhumah Tante Acu, karena beberapa waktu lalu Mama tercinta, Tante yang kami sayangi, dipanggil oleh Tuhan. Kami tahu ini bukan hal yang gampang untuk keluarga. Saya secara pribadi pernah beberapa kali bertemu dengan almarhumah waktu masih di Aralia, dan pernah beberapa kali juga ngobrol singkat dengan beliau juga. Lebih lagi mungkin istri saya yang sempat beberapa kali sharing Bible dengan almarhumah. Kami tahu Tante adalah seorang ibu yang berkarisma, seorang ibu yang berdedikasi tinggi, tapi lebih daripada itu kami bisa melihat bagaimana Tante menjadi seorang ibu yang bahkan bisa terus mengayomi anak-anaknya. Pasti tidak gampang untuk kehilangan mama tercinta. Tidak perlu merasa aneh kalau di Alkitab ditulis seorang Hawa. Kenapa diberi nama Hawa? Karena dia adalah ibu dari semua makhluk hidup. Kenapa begitu? Ibulah secara biologis simbol dari kehadirannya kehidupan.
Tanpa seorang ibu, kita nggak akan pernah bisa melihat kehidupan. Bayi yang dilahirkan dari seorang ibu adalah simbol dari kehidupan. Ibu adalah simbol dari kesuburan. Makanya kalau kita melihat selalu lambang tentang kejayaan dan juga lambang tentang kemakmuran juga dipakai simbol-simbol dari seorang wanita. Pasti tidak gampang kehilangan seorang ibu. Dan kami semua pun memahami tentang hal itu. Karena itu kami meminta izin untuk bisa mengadakan ibadah penghiburan kepada keluarga besar, bukan karena ini sebagai satu tradisi ataupun ritual, bahkan juga sebagai satu kewajiban dari gereja, tidak. Tapi karena kami mengasihi keluarga yang ditinggal, kami mengasihi Andre, Mary, kami mengasihi semua anggota keluarga yang sudah kami kenal, sekaligus kami memahami kehilangan seorang yang kita cintai, terutama seorang ibu. Malam hari ini, sebelum saya masuk untuk bisa memberikan penghiburan dari firman Tuhan kepada keluarga yang berduka dan juga kepada kita, sebagai satu hal untuk mengingatkan kita, saya mengajak kita untuk menunjukkan kepala kita datang kepada Tuhan kita. Ya Allah kami yang bertata di surga, Bapa kami datang kepada Engkau pada malam hari ini, karena kami mengasihi keluarga yang ditinggal ya Tuhan. Kami tahu ini pasti tidak gampang, kami tahu ini pasti satu hal yang berat ya Bapak. Apalagi kalau kami kehilangan seseorang yang kami cintai, rasanya seperti ada yang diambil paksa ya Tuhan. Tapi hari ini kami ingin bisa memberi dukungan kepada keluarga yang sedang berduka. Biarlah Engkau saja menjadi satu titik untuk memberikan penghiburan sejati itu. Kuatkan keluarga ya Bapak. Kuatkan setiap dari mereka bisa melewati masa-masa berkat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan Engkau. Dalam nama anakmu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Izinkan saya untuk bisa share screen. Jemaat, sebenarnya tidak ada yang salah dengan menjadi berduka. Saya pernah sampaikan, orang Israel waktu kehilangan Musa, mereka berduka. Bahkan sampai-sampai mereka menghentikan perjalanan mereka untuk bisa mengambil waktu berduka selama sebulan. Kita melihat seorang Daud berduka. Kita melihat tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami kedukaan mereka. Jadi tidak ada yang salah dengan menjadi berduka. Bahkan Alkitab mendorong kita mengambil waktu untuk berduka. Tetapi yang berduka seperti apa? Berduka yang malah tidak membuat kita memasukkan pikiran-pikiran yang kurang sehat, yang akhirnya bisa membawa kita jauh dari pemikiran yang seharusnya kita dapat dari setiap kedukaan tersebut. Saya senang ayat ini karena mau orang bilang klise, tapi fakta menunjukkan 2000 tahun keberadaan kekristenan, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Ini sudah fakta. Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar itu banyak. Itu fakta juga. Tapi Tuhan melepaskan orang benar itu dari semuanya itu. Itu fakta juga. Tuhan bahkan melindungi segala tulangnya sehingga tak ada satupun yang fakta. Itu juga fakta. Kadang-kala waktu kita lagi berduka seperti ini, kita mengerti rasa perasaan ini. Makanya nggak heran kalau Yesus pun menyampaikan ulang
sekitar 700 tahun kemudian, Yesus bilang waktu dia khotbah di atas bukit yang terkenal itu, dia bilang berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang boleh bilang ini klise, tapi faktanya memang benar. Kita orang Kristen boleh berduka, tapi ada Tuhan di sana yang menjaga kita. Banyak orang berduka, pergi tidur, pergi minum, pergi liburan, bahkan mengungkapkan rasa dukanya dengan amarah, dengan menyendiri, dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan sebagainya. Tapi Alkitab menulis dalam sejarah fakta keberadaan Tuhan dengan manusia, mereka yang berduka dan lari ke Tuhan, selalu saja mereka akan dihibur Tuhan. Penghiburan Tuhan datang dengan cara yang berbeda-beda. Daud dihibur dengan dia selalu selamat dari maut yang sudah hampir dekat dengan dia. Daud dihibur dengan kabar-kabar baik kecil yang menghampiri dia. Daniel dihibur dengan kebaikan hatinya yang membuat Tuhan memuliakan dia pula. Yesaya dalam keadaan berdukanya karena dosa bangsa Yehuda, dihibur Tuhan dengan adanya orang-orang yang mau coba datang kembali kepada Tuhan. Tetap saja mereka yang berduka selalu dihibur. Nah, kadang-kala yang menarik begini, prinsip kita dihibur oleh Tuhan itu bisa beda. Ada orang yang mengartikan, saya berduka, saya dihibur kalau dukanya nggak ada. Coba kalau ini tidak terjadi. Coba waktu itu kami lakukan sesuatu. Dan macam-macam definisi penghiburan kita yang akhirnya membuat kita melihat Tuhan itu jadi nggak bisa nangkep. Maunya Tuhan buat kita lewat duka cita itu apa? Saya pernah ditanya seseorang, Pak Pendeta, kok sering tenang sih? Nggak banyak masalah ya? Wah, justru salah. Justru karena banyak masalah, karena keseringan, makanya jadi tenang. Bukan karena jadi apatis, bukan. Mungkin karena sering menghadapi masalah dan mengurusi masalah, makanya lama-lama jadi master. Jadi tahu apa yang harus dilakukan, tahu bagaimana perlu bersikap, jadinya nggak melampaui batas yang sehat. Jadinya tenang. Seorang kapten kapal yang sudah banyak makan asam garam, ombak besar dia tenang. Seorang penumpang baru menghadapi ombak besar, udah doa-doa minta pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena beda, istilahnya beda kelas. Yang satu banyak menghadapi badai di laut. Lah bukan berarti kalau gitu kita ini jadi orang Kristen ngarapin supaya banyak badai, bukan. Tapi waktu orang bertanya itu ke saya, justru karena duka cita, saya lebih menghargai sukacita. Begitu ada sukacita kecil, saya lebih menghargainya. Karena belajar banyak tentang duka cita. Mengalami banyak tentang duka cita. Justru karena pernah merasakan kekurangan, begitu mendapatkan kecukupan, sangat menghargai dan tahu bagaimana berterima kasih.
Justru karena pernah kehilangan anggota keluarga sampai 2 kali, makanya banyak-banyak ambil waktu sama anggota keluarga yang masih ada supaya nggak ada rasa penyesalan. Justru karena sering gagal, makanya begitu ada berhasil sekali, dirayakan dengan sukacita. Hidup ini itu memang perlu keadaan seperti itu untuk kita bisa menghargai sesuatu yang baik. Dan Tuhan akan menghibur kita dengan cara yang bermacam-macam. Kalau kita ngelihat sebelumnya ya, tadi yang dikatakan bahwa betul orang yang berduka di dalam Tuhan itu banyak masalah loh. Orang benar itu pasti banyak masalah. Salah satu masalah di dalam kehidupan kita itu kategorinya adalah masalah yang pasti akan terjadi. Jadi ada beberapa kategori masalah ya, ataupun kesulitan di dalam hidup. Pertama adalah yang pasti terjadi. Yang kedua, yang kita pilih tanpa sadar atau sadar untuk terjadi. Dan yang ketiga, yang orang lain perbuat kepada kita sehingga itu terjadi. Nah, yang pertama itu yang pasti terjadi, salah satunya adalah, mohon maaf ya, meninggal. Itu pasti satu kesulitan yang pasti terjadi. Suka tidak suka, ada pertemuan, ada perpisahan. Makanya nggak heran ya, dikatakan di Alkitab, justru di rumah duka itu tempat terbaik untuk kita merenungkan hidup. Karena itu akhir dari perjalanan episode di bumi. Tapi yang menarik adalah begini. Mereka yang berduka cita di dalam Tuhan akan dihibur. Saya senang apa yang ditulis oleh Rasul Petrus. Saya yakin dia banyak belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Soal nasib dari orang-orang percaya yang ada di perantauan. Saya izin sambil minum ya. Rasul Petrus katakan begini, ini ada 3 hal yang perlu kita punya kalau kita ini mau tetap bisa dapatkan penghiburan sejati dari Tuhan, walau kita sedang berduka. Dia bilang yang pertama, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Salah satu kesulitan waktu kita berduka adalah kita enggan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tanpa sadar kita narik diri, kita memisahkan diri. Akhirnya kita bergelut dengan pikiran dan emosi kita. Saya ngalamin itu waktu bapak saya meninggal. Saya malah milih narik diri. Akhirnya kasihan istri saya. Dia cuma tahu saya marah-marah aja selama setahun itu. Karena saya cuma tahu ekspresi dari emosi negatif saya cuma marah. Stres marah, sedih marah, frustasi marah, kecewa marah, marah ya marah. Kasihan istri saya. Problemnya kenapa? Saya saat teduh tiap hari tetap. Saya tetap pelayanan. Saya tetap bantu hidup orang. Tapi untuk urusan duka cita saya, kehilangan ayah saya, karena adanya penyesalan-penyesalan di dalam hidup, saya nggak memilih merendahkan diri di bawah tangan Tuhan itu. Apa sih maksudnya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan? Berarti saya memilih untuk hidup di bawah lindungan Dia, di bawah asuhan Dia, di bawah aturan Dia, di bawah cara berpikir Dia. Kalau seorang Kristen di masa berduka bisa memilih merendahkan dirinya, banyak doa sama Tuhan, bertanya ke Tuhan, sharing ke Tuhan, dekatkan diri dengan orang-orang seiman yang juga bisa memberikan pengaruh yang baik. Pada satu titik Tuhan akan tinggikan kita dengan cara macam-macam. Setelah itu yang kedua, dia bilang jangan lupa, kalau banyak pikiran yang akhirnya buat kamu khawatir, buat kamu negatif, buat kamu bingung, buat kamu frustasi, buat kamu ragu,
ya sampaikan lagi ke Tuhan. Makanya orang pikir, Tuhan gimana cara balasnya? Lah karena dia Tuhan, cara balasnya mah elegan. Saya tutup belajar. Saya bilang, sekarang saya mau terima supaya saya damai. Karena kepergian papa saya. Saya mulai lempar, Tuhan, apa yang aku harus perbuat? Supaya aku nggak merasakan hal ini lagi. Saya mulai belajar banyak di situ. Kalau ada orang yang kamu cintai, kasihlah yang terbaik. Kalau ada orang yang kamu sayangi, berikan yang terbaik dari kamu. Jangan sia-siakan setiap pertemuan itu. Karena pada satu titik kelak, semua memori indah itu, semua pengalaman-pengalaman itu akan menjadi satu kenangan yang bisa kau wariskan kepada banyak orang. Karena Tuhan yang pelihara kita. Dan yang terakhir katanya, hati-hati ya, lawan kita iblis, jadi harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Saya senang dia pakai kata sadar, kalau dari bahasa aslinya itu, dia sedang bicara, kita itu pakai logika kita. Kadang-kala waktu kita berduka, logika akal sehat kita cenderung udah nggak main. Yang main itu emosi kita. Akhirnya lupa berjaga-jaga. Karena iblis akan gunakan berbagai macam cara hanya untuk bisa telan kita bulat-bulat. Dia bisa gunakan, setelah isu kedukaan itu, dia akan gunakan orang lain yang berusaha nggak ngerti kita. Saya masih ingat, papa saya kedukaan. Saya hadir di meeting gereja. Tahu apa yang terjadi? Iblis masuknya. Saya hari pertama datang ke meeting para pendeta. Tidak ada yang mengucapkan duka cita, turut berduka cita. Tiba-tiba di meeting saya langsung ditanya soal pelayanan saya. Saya marah di situ. Jadi ini apa maksudnya? Ini gini, waduh, gini imagine, coba Bapak Ibu bayangkan. Iblis berhasil menjebak saya. Lewat orang-orang yang mungkin kurang sensitif, lewat orang-orang yang mungkin kurang memahami. Padahal memang itu lagi suasana meeting yang pasti akan membahas hal-hal yang bersifat secara ministerial. Tapi iblis sudah masuk duluan, karena saya sudah ada punya pikiran dan tidak berjaga-jaga. Mana nih, kok nggak ada yang mengucapkan selama turut berduka citanya. Cuma datang, hey ko. Saya lupa, kan mereka udah ngucapin waktu bapak saya meninggal itu ada yang telepon, waktu itu belum ada WhatsApp ya, belum ada BBM. Udah ada yang telepon, udah ada yang SMS. Mungkin mereka berpikir itu sudah mereka sampaikan. Nah itu hebatnya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, iblis bisa masuk nyerang. Dan dia akan telan kita. Nah apa sih yang menarik dari yang saya berikan ini? Saya yakin keluarga mampu melewati hal yang sedih ini. Berduka citalah. Bahkan untuk kita semua di sini, kalau kita nanti kehilangan orang yang kita cintai, berduka citalah. Jangan tidak, berduka citalah. Menangislah kalau perlu menangis. Suami, berikan pundakmu. Ada sebuah pepatah mengatakan, pundak seorang laki-laki adalah tempat peristirahatan sementara terindah bagi seorang perempuan. Karena perempuan bisa menangis dan meletakkan beban dia lewat tangisan itu di pundak laki-laki. Kalau kita seorang perempuan, letakkan usapanmu ke kepala seorang laki-laki. Karena seorang laki-laki yang sedang berduka, dia mau kelihatan kuat. Tapi ketika tangan seorang yang dia cintai meletakkan kepalanya sambil mengelus, dia bisa merasakan sayang dari mamanya. Yang akhirnya dia akan melepaskan segala macam atribut kelaki-lakiannya, dan dia akan menjadi seorang laki-laki yang rapuh, laki-laki yang sejati. Datang kepada Tuhan.
rendahkan diri kita. Berdukalah. Rendahkan diri, serahkan segala macam pemikiran kita ke Tuhan. Dan ingat, tetaplah menjaga akal sehat kita, supaya Tuhan tetap bekerja dan iblis tidak menelan kita bulat-bulat. Saya berharap ini bisa membantu kita. Selamat malam, dan sekali lagi saya mengucapkan mewakili keluarga besar Gereja Kristus di Indonesia Bekasi, untuk keluarga besar Tante Acu, kami mengucapkan berduka cita. Kami ada di sini dan kami akan terus bersama dengan kalian, menjaga kalian melewati masa-masa duka cita ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata di surga, Bapa terima kasih karena Engkau telah menjadi Allah yang begitu baik. Betul ya Tuhan, kedukaan bisa datang. Bahkan Kau katakan itu fakta ya Bapak. Bahkan untuk orang benar, kemalangannya pun bisa banyak. Tetapi Engkau akan menghibur kami. Kau cuma minta kami ya Tuhan, untuk kami ini selalu sadar, untuk meletakkan hidup kami di bawah tangan Engkau. Untuk kami ini selalu sadar, agar kami bisa menyerahkan segala macam pikiran, negativity kami, kekhawatiran kami kepada Engkau. Dan untuk kami tetap sadar berjaga-jaga, tetap memakai akal sehat kami. Bapak biarlah Engkau saja yang bersama dengan kami. Dalam nama Anakmu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Riko untuk firman-Nya pada malam hari ini. Ya, malam hari ini kita tahu ya bahwa kita ada di sini untuk sama-sama memberikan kekuatan, penghiburan buat Mary dan keluarga besar. Dan malam hari ini juga ada sister kita yang akan sharing ya mengenang kebaikannya Tante Acu, ya luar biasanya Tante Acu, ya, dan saya mau persilakan buat sister kita Lina untuk bisa sharing. Silakan Sis Lina. Ya, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam, brother sister semua. Ya, saya mau sharing tentang AI cincin ya. Ya, saya sangat bersyukur bisa mengenal AI cincin itu seperti ibu saya sendiri ya. Ya, pertama kali ketemu AI waktu itu dikenalkan sama Mary. Dia bilang, "Celina, ada mama," katanya. "Mama satu kompleks sama saya dan mama kepingin study Bible, belajar Alkitab." Akhirnya saya bertemulah sama AI cincin ya. Saya pergi ke rumah AI dan saya sangat happy bisa mengenal AI seperti mama saya. AI orangnya sangat giving dan sangat hangat ya. Saya ingat setiap ke rumah AI dia selalu menyediakan makanan dan masakan AI itu sangat enak sekali gitu loh. Setiap kalau ke sono, "Ayo Lina makan," katanya. Jadi saya juga yang sono juga senang gitu loh dengan AI gitu kan. AI juga suka ngobrol orangnya, suka curhat. Kalau misalnya kita ke rumah sama Ibu Pendeta Ria, kita misalnya 2 jam. Nah, 1 jam untuk kita AI ngobrol-ngobrol, cerita, curhat, dan 1 jam lagi untuk kita sharing firman. Mengenal AI itu seorang yang di usianya sekarang ini, dia itu seorang yang benar-benar saya melihat seorang yang cinta Tuhan ya, dan mau belajar di usianya yang udah punya cucu gitu kan. Nah, ingat terakhir
terakhir ketemu kayaknya di Desember ya, Mary, yang waktu kamu bilang Mama datang. Nah, waktu itu Mary bilang, Mama datang. Akhirnya saya main ke rumah. Itu pertemuan terakhir saya sama AI, gitu kan. Dan dia lagi-lagi dia ini apa? Dia masak, dia bawa apa? Kuping babi ya, Mary, ya, kalau nggak salah ya. Ya, dan ya dia pokoknya makanan AI itu the best lah ya. Pokoknya cocok lah dengan saya karena kan AI kan orang Kalimantan ya, dan masakannya juga masakan yang masakan Kalimantan juga gitu kan. Dan saya bilang apa ya, sangat AI itu seorang yang sangat hangat, yang sangat mengasihi, terus apa? Saya merasa seperti ya seperti anaknya sendiri gitu loh. Kalau misalnya dia masak, Mary bilang, Celina, ini Mama masak nih untuk Celina. Kayaknya saya anaknya aja mungkin nggak dikasih kali. Tapi dia selalu ingat saya gitu loh. Dan saya merasa itu apa ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa lah gitu loh. Ya saya sangat-sangat bersyukur saya bisa mengenal AI, dan saya mengenal itu seorang yang apa ya, yang luar biasa, seorang wanita yang sangat kuat, di mana dia lagi sakit tapi dia bisa pergi ke rumah sakit sendiri untuk cuci darah sendiri gitu loh. Dia nggak mau nyusahin anak-anaknya gitu loh. Dan saya belajar bahwa Ai benar-benar seorang wanita yang benar-benar luar biasa, yang apa, semua hal-hal yang baik yang dilakukan itu pasti bagi orang yang merasakan kasihnya itu pasti akan selalu mengenang dia, karena Ai seorang yang penuh dengan kasih, ya, sangat loving, sangat cinta keluarga. Pokoknya ya saya merasa bersyukur lah bisa mengenal AI. Ya, untuk Mary dan keluarga, ya saya mengucapkan turut berduka cita. Biarlah hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, hal-hal yang baik yang AI lakukan untuk semasa hidupnya boleh menjadi kenangan buat kita semua. Ya, turut berduka cita ya buat Mary dan Cece semua. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Sislina ya. Dan malam hari ini juga ada satu lagi sister kita yang akan sharing. Ya, saya persilakan untuk ya, Yeni yang untuk bisa sharing. Ya, thank you ya. Selamat malam Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih. Saya bersyukur untuk kesempatan malam hari ini bisa berbagi sedikit dari kenangan saya bersama almarhumah Tante Cincin ya. Buat saya pribadi ada dua hal yang sangat menginspirasi saya dari kehidupan Tante. Yang pertama, ada satu waktu ya, aku ingat suatu waktu dia tuh lagi jalan sama Mary dan kebetulan aku ada di sana dalam mobil. Ternyata dia ikut Mary dari Aralia ke Giant. Dia itu mau ke Kelapa Gading karena ada Komsel. Jadi karena dia nggak mau nyusahin anaknya, dia berharap bisa pesan gokar di situ dan dia naik gokar dari situ. Situ aku bingung, Tante kondisi saat itu dia lagi nggak gitu fit gitu. Tapi dia itu waktu itu maksain Mary untuk, ayo order gokar gitu untuk aku. Aku bilang, Tante ngapain? Mau ikut Komsel, dia bilang. Situ aku merasa Tante Cincin adalah orang yang sangat cinta Tuhan gitu ya. Dia mau jauh-jauh dalam keadaan usia yang nggak muda dan sakit. Dia rela pesan gokar gitu untuk pergi ke Kelapa Gading hanya untuk mendengarkan firman dan berfellowship dengan teman-temannya gitu. Jadi aku lihat Tante itu adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Jadi waktu kita tawarin untuk Bible study pun dia dengan humble mau belajar firman lebih dalam. Yang kedua yang aku belajar itu benar yang tadi Lina bilang ya,
kasih dan servingnya dia untuk orang-orang yang dia kenal itu luar biasa. Dia tahu kekuatannya itu di masakan yang super enak gitu ya. Dia kalau bikin makanan nggak cuma seporsi, tapi bisa 10 porsi kalau bikin makan. Sorry, dan dia tuh nggak mau menikmati itu dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya dia aja gitu. Tapi dia mau panggilin orang-orang, kalau bisa seluruh penjuru pun bisa datang kumpul untuk merasakan makanannya dia gitu. Jadi aku sangat merasa hatinya itu giving sekali. Dan dia tahu itu adalah kekuatan dia untuk dia bisa melayani Tuhan dan dia bisa melayani orang-orang dia kasihi. Walaupun sekali lagi dalam keadaan yang nggak sehat, dalam keadaan yang dia harus cuci darah gitu bolak-balik ya. Itu sangat menginspirasi aku. Jadi walaupun hari ini Tante Cincin udah nggak ada bersama kita semua, tapi semangat, iman dia, kasihnya dia, pelayanan dia buat kita semua yang mengenal dia itu akan selalu kami kenang. Jadi selamat jalan Tante, our beloved Tante. Kami akan selalu merindukan Tante. Buat Ocin dan keluarga kalau ada, Lucy, Paulus, dan keluarga, Deli, Dedi, dan keluarga, saya dan jemaat semua turut merasakan kehilangan kalian. Semoga Tuhan selalu memberi penghiburan yang sejati buat kita semua yang mengenal Tante. Thank you. Untuk malam ini, we love you. Thank you. Thank you. Saya juga mempersilakan juga buat Ibu Ria untuk bisa sharing. Saya persilakan untuk Ibu Ria. Ya, selamat malam semuanya dan juga selamat malam untuk keluarga mengenang Tante Cincin ya. Saya sangat bersyukur walaupun mungkin nggak lama saya berinteraksi dengan Tante ya, tapi begitu sangat berkesan di hati saya. Waktu saya terima berita, saya pun menangis karena buat saya Tante adalah seorang yang istimewa. Ya, saya sangat bersyukur bahwa di satu waktu dalam hidup saya pernah diberikan kesempatan untuk mengenal Tante dan mengenalkan juga firman kepada Tante. Yang aku rasakan tentang Tante adalah pertama dengan pengalaman hidupnya begitu luar biasa, dengan pelayanan yang sudah banyak juga di gereja, ya. Tetapi dia mau merendahkan hatinya untuk mau diajar firman Tuhan oleh seorang yang jauh lebih muda dari beliau gitu. Dari situ saya bisa lihat bahwa wow, Tante ini sangat rendah hati. Mau belajar gitu ya, walaupun usia beliau sudah jauh di atas saya, tetapi keinginan belajarnya begitu luar biasa. Hanya memang keadaan secara fisiknya yang seringkali menjadi tantangan ya untuk Tante bisa membaca firman, bisa mendengarkan saya ngajar. Kadang-kadang dia kelayangan gitu ya karena kondisinya sudah tidak oke ya, karena kan kita tahu sakitnya Tante gitu. Tetapi dia selalu menerima walaupun keadaannya lagi nggak baik secara kesehatan, dia akan bilang, dia akan minta maaf kalau dia nggak bisa. Kalau hari ini kita ngobrol-ngobrol aja boleh nggak Bu Ria gitu ya. Dan tapi selalu, betul banget, selalu dia itu seorang yang meskipun dia lagi nggak oke keadaan kesehatannya, dia seorang yang sangat giving. Setiap kami datang, tidak pernah kami tidak disediakan makanan yang enak, bahkan kami pulang tidak dengan tangan hampa. Selalu Tante itu menyiapkan ya Tupperware untuk kita bawa gitu loh makanannya. Tante seorang yang giving dan saya sangat bersyukur mendengar cerita hidup Tante. Saya sangat belajar banyak juga tentang bagaimana seorang perempuan seorang wanita tangguh yang begitu bertanggung jawab sebagai ibu, sebagai istri ya, memberikan yang terbaik, bekerja begitu keras untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan luar biasa. Ya, saya lihat Tante benar-benar mau berjuang untuk bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya yang cantik-cantik, yang luar biasa ya. Ya,
Dan saya juga bersyukur banget gitu bisa belajar banyak ya tentang apa itu artinya perjuangan di dalam hidup. Ya tante bisa mungkin juga merasakan sakit juga mungkin karena dia seorang pekerja keras yang sangat luar biasa. Saya melihat Mary, saya melihat Lucy, saya melihat Deli, saya baru kenal Chin ya kemarin ya waktu di rumah duka. Saya melihat ini adalah hasil dari perjuangan tante di dalam hidup tante. Kalian semua adalah wanita-wanita hebat ya, wanita-wanita yang penuh dengan talenta, tetapi di atas itu semua kalian juga punya hati yang mencintai Tuhan. Saya bersyukur pernah bisa punya kesempatan untuk mengenalkan Tuhan, firman Tuhan lebih dalam kepada Mary. Saya lihat di situ hati yang mencintai Tuhan, dan saya melihat itu diturunkan dari tante. So saya bersyukur pernah mengenal tante. Saya tahu yang paling kehilangan adalah pastinya keempat anak tercinta. Ya, Mary, I know kamu pasti sangat sedih, Deli, ya, Lucy, juga ada Ocin di sini, mungkin ya ada ya. Ya, kita semua di sini ada untuk kalian, kita keluarga ya. Buat saya kalian udah jadi keluarga saya. Ingat ya kita pernah ke kawinan Deli juga, saya merasa sangat diterima ya di keluarga kalian, dan saya bersyukur bisa mengenal kalian dan bisa mengenal tante. Ya, saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat kalian semua, dan biarlah kenangan tentang tante terus bisa ada di hati kita, dan biarlah hal-hal yang baik yang menginspirasi dari tante bisa diteruskan oleh kalian dan kita semua, supaya satu hari kita juga bisa menjadi seorang tua yang benar-benar bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sekali lagi turut berduka cita untuk keluarga. We love you, Mary. You're not alone. Deli, Lucy, juga Ocin. You have us as your family. Ya, terima kasih buat Slina, buat Jenny, terima kasih buat Slina, buat Jenny, buat saat ini saya mau persilakan juga dari pihak keluarga Mary, mungkin ada yang mau share, ada yang mau menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Oke, thank you ya semuanya. Makasih Pak Riko, khotbahnya menguatkan saya. Benar ya, kadang belakangan ini aku jadi seperti menarik diri gitu. Tapi ya diingetin lagi supaya aku nggak terlalu mengasihani diri sendiri, tidak terlalu banyak jadi biar aku berserah aja sama Tuhan gitu. Kalau itu udah yang terbaik buat mama. Padahal Senin itu kita masih kumpul-kumpul. Jadi rasanya masih nggak percaya aja gitu, cepet banget. Walaupun memang mama sering ngomong, semenjak mama cuci darah kan mama selalu bilang, mama tuh udah nggak lama lagi. Tapi kita selalu menolak percaya gitu loh. Enggak lah, mama masih lama. Jadi rasanya kayak terlalu cepat gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, semua udah kemauan mama kayaknya ya. Mama pernah ngomong, mama nggak mau sampai sakit yang nyusahin, nggak mau yang sampai nggak berdaya banget. Jadi
Jadi sampai hari terakhir pun Mama masih bisa ketemu kita, masih bisa kumpul-kumpul. Jadi ya aku ngerasa Mama dengan tenang gitu ya perginya. Gitu. Ya itu aja sih. Mungkin dari yang lain ada yang mau tambah. Udah itu aja sih. Makasih Pak Riko, Karya, semuanya. Oke, baik. Ya, terima kasih buat Mary, buat sharingnya ya. ya, memang nggak mudah ya untuk ditinggalkan dengan hal yang nggak dipikirkan, nggak dipersiapkan sekali lagi. Ya, tapi sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita dengan meninggalnya Tante Cincin ya. Yang pasti Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Tante Cincin, dan Tante Cincin udah nggak merasakan sakit lagi. Ya, biarlah semua kenangan yang indah menjadi rasa syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat keluarga besar karena punya seorang ibu, seorang istri yang luar biasa. Ya, dan Tuhan pasti akan memberikan penghiburan dan kekuatan buat keluarga besar. Baik. Dengan demikian ibadah malam hari ini selesai, ibadah penghiburan, tapi sebelumnya saya minta Bro Mario untuk tutup kita dalam doa. Saya persilakan Bro Mario. Baik, mari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, brother sister sekalian, mari kita menundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan ke satu hari lagi buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih pada malam hari ini kami sebagai satu keluarga ya Tuhan. Kami bisa berkumpul melalui Zoom ini Tuhan untuk bisa melaksanakan ibadah penghiburan bagi saudari terkasih kami, Mary ya Tuhan, beserta keluarga. Tuhan, malam hari ini kami bisa mendengarkan sedikit dari firman Engkau melalui Pendeta Riko ya Tuhan. Kiranya firman yang telah dibagikan ini bisa menjadi kekuatan dan penghiburan tersendiri bagi keluarga Mary yang keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau tadi kami bisa mendengar Tuhan dari sharing-sharing saudari kami, ibunda terkasih kami, Ibu Acu Tuhan, pada masa hidupnya kami bisa dengar bahwa begitu kasihnya yang sangat besar dalam hidupnya dia, yang suka memberi, dan terutama juga dia juga humble Tuhan, dan yang paling utama lagi ya Tuhan, bahwa dia cinta Engkau Tuhan. Biarlah apa yang Ibu Acu punya saat dia hidup Tuhan, ini bisa menjadi kenangan yang indah bagi keluarga ya Tuhan. Dan Tuhan kami bersyukur kalau kami bisa melihat semua prosesi dari rumah duka sampai penguburan, semua dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, terima kasih untuk semua kesempatan kami bisa berkumpul bersama-sama di sini ya Tuhan. Inilah kami sebagai satu keluarga ya Tuhan, yang kami juga bisa merasakan kesedihan dari saudara kami, Mary ya Tuhan, beserta keluarga. Biarlah momen-momen ini tetap menjadi momen-momen untuk bisa mengenang hal-hal yang indah buat dari Ibu Acu sendiri ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan biarlah Engkau selalu menjaga kami, dan dalam hidup kami hanya melakukan segala sesuatunya hanya untuk menyenangkan hati Engkau saja ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami angkat doa ini yang jauh dari sempurna hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bro Mario buat doanya, dan saya persilakan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mungkin bisa berfellowship sebentar dan memberikan kekuatan penghiburan buat Mary dan keluarga. Saya persilakan untuk bisa unmute. Thank you semuanya ya. Mary, semangat ya saya. Tetap kuat, Kak Mary. Ada Mary, Andre. Kuat ya, Mary. Ya, makasih. Kuat. Kuat ya Mary sama Andre. Ya, thank you Pak. Tetap kuat ya sis, Mary. Semangat terus.
Kak Deli, Kak Otin, turut berduka cita.